Cara mengatasi ketika kamu bosan dalam membaca solawat. Yuk, simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memiliki syafaatul udmah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia sampai dengan akhirat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu bagaimana cara untuk mengatasi rasa malas dan rasa bosan ketika membaca sholawat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan di-skip, jangan dipotong, dan ikuti dengan seksama. Dan sekarang sahabat, sebelum Anda mulai mengikuti, Anda bisa subscribe dulu channel ini bagi yang belum ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa menuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar pada video ini sekarang juga. Silakan Anda tuliskan komentar, komentarnya ditulis apa? Isilah tombol komentar di bawah video ini dengan menuliskan doa-doa terbaik Anda. Silakan dituliskan. Jangan lupa baca basmalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Anda dan juga mengijabah apa saja yang menjadi hajat Anda di kolom komentar. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat yang dimuliakan Allah. Ketika kita sudah semangat untuk membaca sholawat, salah satu contohnya membaca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, ada salah satu penyakitnya manusia yang wajar. Apa itu? Yaitu penyakit yang namanya punya rasa bosan. Nah, manusia emang tempatnya begitu. Jadi ketika Anda saat ini kemarin sedang membaca sholawat, motivasinya sedang membara, satu hari Anda bisa membaca sholawat 1000 kali, bahkan 10.000 kali atau berapapun itu gas banyak. Tapi setelah membaca 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, mulai timbul rasa malas, rasa bosen baca sholawat. Coba yang punya kasus seperti itu siapa? Tolong tulis di kolom komentar. Coba, ataukah apakah Anda sedang mengalami hal itu? Kalau Anda sedang mengalami hal itu, maka Anda sudah menemukan video yang tepat. Nah, yang namanya manusia memang begitu ya, gampang bosan ya, gampang seneng, gampang bosan. Nah, salah satu resep, padahal yang namanya sholawat ini adalah amalan yang luar biasa. Maka jangan sampai kita bosan. Lalu bagaimana tips dan triknya agar kita senantiasa nggak bosan? Gimana caranya? Kita akan bahas sekarang juga. Yang pertama sahabat Taman Surga, kita harus sering-sering memurnikan niat kita. Innamal a'malu biniat. Yang namanya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau Anda mengidentifikasi diri Anda, ternyata semangatnya sedang gembos, maka hal pertama yang harus Anda perbaiki adalah niatnya dalam membaca sholawat. Yuk, perbarui niat Anda ketika Anda sedang loyo memperbaiki sholawat. Kenapa saya baca sholawat sih? Apa sebenarnya pentingnya membaca sholawat bagi Anda? Tanyakan itu kepada diri Anda. Kemudian temukan jawabannya. Karena memang yang memerintahkan sholawat adalah Allah. Di dalam Al-Quran,
surat Al-Ahzab ayat 56. Ini yang pertama, yaitu memurnikan niat Anda kembali. Kemudian tips yang kedua sahabat taman surga untuk mengatasi rasa malas ketika Anda baca sholawat. Resep yang kedua adalah apa sahabat taman surga? Resepnya adalah membuka motivasi-motivasi dalam membaca sholawat. Salah satu caranya adalah membuka kembali dalil-dalil bersolawat. Contoh, dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi biha asro." Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka dengannya Allah akan memberikan rahmat sebanyak 10 kali. Ini diingat-ingat, ini dicatat lagi, ini dibuka kembali. Ingat-ingat bahwa yang namanya sholawat itu manfaatnya besar, manfaatnya luar biasa. Itu bisa membangkitkan kembali motivasi kita yang loyo dalam membaca sholawat. Nah, ini sudah ada 2 kunci sahabat. Cara mencari motivasi itu gimana caranya? Selain Anda mendapatkan seperti itu, Anda juga bisa yang ketiga nih, ya, yang ketiga adalah Anda mencari motivasi-motivasi yang bisa Anda dapatkan dalam membaca sholawat. Contohnya, Anda subscribe channel YouTube Taman Surga ini. Kemudian Anda tonton ketika ada video-video yang membahas tentang sholawat. Maka secara tidak langsung Anda sedang mengecas semangat Anda, mengecas motivasi Anda dalam membaca yang namanya sholawat. Tonton video-video tentang sholawat. Channel Taman Surga ataupun channel-channel yang lain yang membahas mengenai sholawat, Anda tontonin aja terus. Nah, itu adalah cara yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian cara yang keempat sahabat Taman Surga. Yang keempat adalah Anda ajaklah orang lain untuk membaca sholawat. Nih, contoh, Anda ajak pasangan Anda, suami Anda atau istri Anda. Anda ajak orang tua Anda untuk baca sholawat. Anda ajak anak-anak Anda untuk baca sholawat. Anda ajak saudaranya, tetangganya, teman kerjanya, orang-orang di sekitar Anda untuk baca sholawat. Ngajaknya bisa ngajak langsung. Atau ngajaknya bisa, sekarang kan zamannya online. Anda bisa mengajak orang lain di story WA Anda share mengenai keutamaan sholawat lah, motivasi untuk membaca sholawat dan sebagainya. Atau Anda bisa share tips-tips membaca sholawat atau manfaat sholawat, ya, di mana di story IG, TikTok, ya, YouTube, ataupun Anda punya medsos apa, Telegram dan sebagainya, Anda share mengenai keutamaan-keutamaan sholawat. Dan kemudian yang berikutnya, ya sahabat, yang terakhir ini sahabat, gabunglah kepada komunitas-komunitas yang menyukai yang namanya membaca sholawat. Nah, ini penting sahabat. Jadi orang-orang terdekat kita, orang-orang yang senantiasa ada di pikiran kita itu adalah sama-sama orang yang menyukai membaca sholawat. Jadi ketika ngobrol nyambung kan gitu. Nah, ini sahabat, ini resep ya. Jarang orang yang memperhatikan resep ini. Tapi kalau Anda praktekkan ya, maka insya Allah yang tadinya ngegas sholawatnya, semangatnya tinggal sedikit, ketika Anda kemudian membaca sholawat, menonton video ini, Anda praktekkan jurus ini, maka insya Allah Anda akan mendapatkan semangat lagi. Ingat, yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berikhtiar, tugas kita adalah berusaha. Termasuk Anda tidak mungkin bertemu dengan video ini kalau tidak sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bersyukurlah jika Anda bisa bertemu dengan video ini. Semoga kita sama-sama bisa menjaga semangat kita untuk senantiasa bersolawat. Dan salah satu solawat yang dibaca misalnya adalah Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad. Jadi membaca solawat bukan hanya di bibir saja, bukan hanya di lisan saja, tapi menggunakan hati Anda dengan penuh kesungguhan, penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mari kita ajak teman-teman kita, saudara kita untuk sama-sama membaca sholawat. Kita gaungkan sholawat ini, kita ajak orang lain untuk bersolawat. Semoga senantiasa semua orang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat ya! Kalau Anda masih belum semangat ketika nonton video ini sampai akhir, maka putar lagi video ini dari awal sampai akhir. Semoga nanti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Share video ini pada teman-teman Anda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.